Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Jua, Maju Jua, Yahoo, Yahoo. Kita lanjutkan lagi materi kita, mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Minggu ini atau hari ini kita pertemuan ke-11. Dan hari ini adalah merupakan pertemuan kita dengan pembahasan atau yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ilmiah. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke materi yang berkaitan dengan teknik presentasi. Jadi hari ini sampai pertemuan ke-11 ini kita bahas yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Jadi inilah pertemuan kita yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini atau pada minggu ini adalah berkaitan dengan similarity dan parafrase artikel ilmiah. Jadi di dalam penulisan ilmiah, apapun itu, mau penulisan skripsi, jurnal, buku, makalah, dan artikel yang lainnya, itu pasti ada istilah similarity dan parafrase. Jadi kita fokus ke topik ini pada hari ini, yaitu similarity dan parafrase. Apa itu similarity? Jadi similarity itu adalah berkaitan dengan kemiripan atau kesamaan. Yaitu bisa kesamaan, yaitu kesamaan antara input dan sumbernya lainnya. Contoh, saya adalah ahli di bidang teknik informatika. Inilah inputnya, inilah kalimatnya. Baru sama dengan kalau misalnya saya ahli di bidang informatik. Jadi antar kedua kalimat ini sebenarnya hampir sama. Baik kalimatnya, begitu juga dalam maknanya. Ada juga yang mirip, ya, walaupun misalnya tidak sama. Saya yaitu seorang yang ahli di bidang khususnya teknik informatika. Jadi ketiga kalimat ini sebenarnya dari segi makna dan penulisannya ini hampir sama. Jadi di dalam artikel ilmiah hal ini tidak diperbolehkan karena disebut dengan similarity atau mirip atau sama. Jadi kalau pernah Anda dengar istilah plagiarisme atau plagiat, artinya adalah meniru karya orang lain. Atau bisa istilahnya juga mencuri karya orang lain, dan kita anggap itu karya kita sendiri. Itu disebut dengan plagiat. Jadi plagiat ini salah satunya adalah dalam bentuk similarity. Similarity di sini dalam segi susunan isi dari artikel ilmiah kita hampir sama dengan punya orang lain. Jadi hampir sama dengan punya orang lain, atau misalnya ya kita copy paste punya orang lain dan kita anggap itu punya kita sendiri. Itu disebut dengan similarity. Jadi inilah contohnya, contoh similarity atau kesamaan di dalam penulisan karya ilmiah. Seterusnya, secara umum dalam penulisan artikel ilmiah, similarity dilarang dan tidak diperbolehkan karena sama saja dengan mencuri atau mengambil tanpa izin karya orang lain, walaupun ditulis referensinya atau daftar pusaka karya ilmiahnya. Atau misalnya kita mengutip karya orang lain, kita masuk ke dalam penelitian kita, kalau misalnya kita copy paste, itu masih disebut dengan plagiat atau similarity-nya masih besar. Itu tidak diperbolehkan. Dan walaupun misalnya ya kita buat kutipannya di dalam penelitian kita dan kita tulis daftar pusaka bahwa kalimat tersebut kita ambil dari kalimat ini, tetap saja dianggap similarity atau plagiarisme atau ada unsur plagiatnya jika kita mengambil secara bulat-bulat karya tersebut atau kita mengambil secara keseluruhan isi karya tersebut. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi hanya saja similarity dalam karya ilmiah juga ada toleransinya. Ya, jadi sebagai penerbit jurnal atau artikel ada toleransinya misalnya 15% atau misalnya 20%. Karena memang di dalam karya ilmiah ada memang tulisan-tulisan tertentu misalnya yang memang mirip antara satu dengan yang lain. Ya, contohnya lah
yang bisa diperbolehkan mirip, contohnya lah, saya coba buka karya ilmiah, misalnya lah sebuah jurnal ya, apa sih yang bisa diperbolehkan mirip? Saya buka dulu jurnal yang sudah terbit. Oke. Oke, saya coba. Oke, saya coba share jurnalnya. Oke, inilah jurnalnya. Oke. Jadi di dalam jurnal ini sudah dicek plagiarisme, kurang lebih plagiarisme itu adalah 20%. Kenapa nggak bisa diperbolehkan? Ya, ada bagian tertentu memang yang diperbolehkan, misalnya tulisan seperti ini. Misalnya program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Begitu juga kedua kalimat ini sama juga. Universitas Budi Dharma, baru alamat, baru email. Jadi ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena sudah pasti dosen yang lain yang berasal dari Universitas Budi Dharma dan dari prodi teknik informatika atau sisi informasi ya tulisannya seperti ini. Jadi tulisannya seperti ini. Jadi udah pasti kalau misalnya Anda cek plagiarisme, pasti ini sama, dianggapnya sama. Dan ini masih bisa ditoleransi. Begitu juga alamannya ini, ya pasti alamat Universitas Budi Dharma ini. Nah, dan kalau misalnya Anda cek ke plagiarisme ini dianggapnya sebagai plagiat atau similarity dengan karya orang lain. Dan ini masih boleh-boleh saja, karena memang ini ya tidak bisa dihindarkan atau tidak bisa diparafrase lagi, atau tidak bisa dirubah, karena memang seperti ini alamat Budi Dharma. Atau misalnya bisa aja ini sama semua, ini kalau misalnya saya punya karya yang lain atau jurnal yang lain, ya pasti tulisan, kalau misalnya punya saya ini pasti sama, ini sama, ini sama, ini sama. Berarti sama dong, ya sama, bagi yang itu. Dan itu masih ditoleransi. Nah, jadi seperti itu contoh yang bisa ditoleransi dalam hal plagiarisme atau similarity. Jadi oleh karena itu pada bagian tertentu masih bisa ditoleransi. Atau penulisan misalnya kutipan juga masih bisa ditoleransi. Yang ini kan kutipan ini kenapa rapi seperti ini ya seperti kita pelajari minggu yang lewat ini kita misalnya menggunakan interpolate. Dan contohnya lah jurnal nomor 3 ini kan buku saya dan saya pakai juga di sini sebagai referensi. Dan ini kalau buku data mining untuk perguruan tinggi ini digunakan oleh orang lain sebagai referensi dalam penulisan ilmiahnya, maka sama juga. Maka ini juga seperti ini tulisannya. Maka otomatis nanti kalau misalnya saya cek plagiarisme, maka ini terindikasi bahwa ini plagiat. Ya memang sama, dan ini ditoleransi. Karena memang udah pasti seperti ini penulisannya. Begitu juga karya-karya orang lain ini, kalau misalnya dikutip orang lain, ya pasti tulisannya sama. Makanya bisa ditoleransi. Jadi itu contoh bagian yang ditoleransi dalam karya ilmiah. Oke, jadi makanya di dalam sebagian penerbit memperbolehkan similarity biasanya maksimal itu 20% ya dalam karya ilmiah. Untuk mengetahui tingkat similarity karya ilmiah biasanya menggunakan berbagai aplikasi, misalnya Turnitin, cek plagiarisme, ya juga plagiarisme checker, bisa juga Viper plagiarisme scanner atau yang lain sebagainya. Jadi itu aplikasi yang digunakan di dalam pengecekan plagiarisme. Jadi dalam penelitian itu kita dilarang untuk mengcopy paste punya orang lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau misalnya kita kutip punya orang lain, karya orang lain, itu yang kita kutip boleh ya, baik misalnya teorinya ataupun misalnya langkahnya saja kita parafrase. Jadi makanya pertemuan kita pada kalimat berikutnya itu berhubungan dengan parafrase. Selanjutnya contoh pengecekan plagiarisme ya di dalam dengan aplikasi tertentu.
Ini kalau di sebelah ini adalah kita memakai plagiarisme checker. Jadi dicek sebuah jurnal ya. Jadi dikasih tahu bahwa di sini plagiarisme atau duplikannya itu adalah hanya 3%. Berarti plagiarisme di bawah 30% atau di bawah 50% maka unik. Jadi uniknya itu berarti 97%, berarti asli. Jadi yang 3% ini dari mana? Ya ada kalimat tertentu ya. Kalau kita menggunakan aplikasi langsung diinformasikan kalimat yang kita ambil itu dari mana sumbernya. Contohnya ini Sumatera Utara salah satu daerah yang dilanda pandemi COVID-19. Ini ada unsur plagiarisme di mana sama tulisannya di website di https ekonomiokejob.com read 2021 4. Jadi sama dengan alamat ini. Nah, jadi ada unsur plagiarisme. Tapi yang lain bersih ya, yang lain sini empty artinya kosong, yang lain unik. Nah, ini langsung. Tapi ini ada salah satu kalimat yang berasal dari sumbernya ekonomi yang okejob.com, tulisannya sama dengan ini. Makanya dideteksi ada plagiarisme. Jadi ini masih di bawah 15%. Oke, kita lihat yang sebelah. Ini menggunakan aplikasi True Visibility Plagiarisme. Nah, ini yang unik ini adalah 17%. Masih yang uniknya terhadap plagiarisme konteksnya itu adalah 83%. Maka ini fatal sekali. Kenapa fatal? Yang unik, artinya unik di sini, yang kalimat sendiri atau kalangan sendiri atau karya sendiri hanya 17%, sedangkan copy paste dari orang lain atau mengambil punya hak orang lain itu adalah sebanyak 83%. Artinya kalau kita lihat di sini kalimatnya, ini diambil dari source.com, plagiat, HTML, dan semuanya lah sumbernya. Nah, jadi ini rata-rata bukan karya sendiri, tapi diambil dari karya orang lain atau punya orang lain. Makanya dibuat di sini plagiat. Ini unik atau unik ini adalah karyanya sendiri atau tidak copy paste dari orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak diterima atau gagal atau tidak bisa diterima sebagai karya ilmiah karena memang plagiarismenya sangat tinggi atau similarity-nya sangat tinggi. Jadi mungkin Anda pertanyaan, ini dari mana dicocokkan? Nah, dicocokkan semua data yang ada di internet. Jadi apalagi kalau misalnya kita menggunakan Turnitin, itu semua database itu dicocokkan dengan data yang kita input atau data yang kita pilih sini adalah data yang kita cek plagiarisme. Jadi dicocokkan semua. Nanti dikasih sumbernya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan Turnitin, unitnya itu sangat rendah, plagiarisme itu rata-rata tinggi karena memang diceknya ke seluruh database yang ada di internet. Jadi semuanya dicek. Mau jurnal, mau berita, mau artikel, mau buku, semua dicek. Jadi kalau ada kesamaannya langsung informasi ke sumber. Jadi itulah plagiarisme. Jadi salah satu aplikasi untuk mengecek plagiarisme sebelum terbit sebuah jurnal, buku, itu menggunakan berbagai aplikasi. Contohnya tadi adalah Turnitin, Plagiarism Checker, dan Viper. Selanjutnya, parafrase. Jadi parafrase ini adalah merupakan salah satu cara untuk terhindar dari similarity atau plagiarisme dengan cara parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah salah satu cara untuk meminjam, menggunakan, mengutip karya orang lain dengan makna yang sama, tetapi dengan rangkaian kalimat yang berbeda. Jadi bisa kita mengambil hak orang lain, kalau bisa ya bisa nggak apa-apa, tapi tidak boleh copy paste, ya tidak boleh copy paste atau ngambil mulat-mulat itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita ambil, kita parafrase atau merubah kalimatnya dengan rangkaian kalimat yang lain, tapi dengan maksud yang sama, tujuannya yang sama, maknanya sama. Hanya saja penulisannya berbeda atau rangkaian kalimatnya, rangkaian katanya itu harus berbeda. Itu disebut dengan parafrase. Ya. Jadi kalau misalnya kita memang mengambil karya orang lain, ya, tetapi kita takut nanti dianggap plagiat karya kita sehingga nanti terindikasi ke depan ada indikasi kita sebagai seorang plagiarisme, maka
kita parafrase kalimat tersebut ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di ke depan. Karena kalau Anda lihat di berbagai kasus itu banyak sekali misalnya pejabat kampus, misalnya rektor atau dekan atau dosen-dosen ya kalau kita lihat di berita banyak memang ya sebagian terindikasi plagiarisme baik dengan karyanya sendiri adalah punya dia sendiri, dia ngutip punya sendiri copy paste tapi tetap juga ada indikasi dia plagiarisme. Sedangkan itu punya sendiri, karyanya sendiri, tetapi karena dia mengutip di karya yang terbaru, dengan sama dengan karya atau karya ilmiahnya yang pernah terbit, maka dianggap plagiarisme. Apalagi kalau kita mengambil punya hak orang lain. Maka oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kita melakukan parafrase. Ya, saya ulangi, parafrase adalah merubah kalimat ya dengan maksud yang sama, tetapi rangkaian kalimat yang berbeda. Contohnya di sini ya, kata aslinya adalah saya ahli di bidang teknik informatika, itulah inputannya. Sama adalah saya ahli di bidang informatika, ini masih sama. Karena rangkaian kalimatnya hanya dikurangi saja. Begitu juga di sini mirip, saya itu seorang yang ahli di bidang khususnya di teknik informatika. Di sini kenapa masih dianggap similarity-nya tinggi? Karena memang walaupun ada penambahan kata, tetapi rangkaian kata di sini semua ada di sini. Jadi semua kata dari sini semua ada di sini. Kalau di sini tadi kan ada dikurangi, kalau di sini ada ditambah. Nah, tapi masih juga ada unsur plagiarisme. Tetapi di sini baru parafrase. Ya, setelah saya mempelajari dan menguasai konsep dan teori teknik informatika, maka telah menjadikan saya sebagai ahli sebagai ahli di bidang tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, maknanya ini sama dengan ini. Saya ahli di bidang informatika. Tetapi rangkaian kalimatnya berbeda dengan ini. Nah, berbeda. Jadi rangkaian kalimatnya berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, maknanya sama. Itu yang disebut dengan parafrase. Jadi apapun tulisan kita, mau di artikel, mau di skripsi, mau di buku, jurnal, dan lain sebagainya, kita berusaha menghindari similarity atau plagiarisme. Karena itu tidak diperbolehkan, baik secara dan sudah ada undang-undangnya. Jadi termasuk juga mahasiswa, dosen, peneliti, atau siapa saja, itu dilarang untuk melakukan plagiarisme. Solusi plagiarisme adalah parafrase, itulah solusi. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau parafrase bisa juga ya, Anda kalah sendiri, Anda tulis sendiri tanpa melihat punya orang lain, tanpa copy paste punya orang lain. Tapi kalau misalnya Anda terpaksa mengambil punya orang lain, ya silakanlah parafrase. Jadi plagiarisme solusinya adalah parafrase. Similarity solusinya adalah parafrase. Nah, jadi itulah topik pembahasan kita minggu ini dengan 2 topik yaitu similarity dan parafrase. Jadi untuk referensi yang lain bisa Anda cari di internet. Nah, bisa Anda cari di internet. Jadi untuk memperdalam materi-materi yang berkaitan dengan similarity dan parafrase. Jadi sekian pertemuan kita pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Thank you. Maluati buju sawagele, share, arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.